شكر الإنسان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقدره العظيم. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para masyayikh, kiai dan ibu nyai, wabil khusus Ibu Nyai Umi Habibah hafizahullah ta'ala wa ra'aha wa mata'ala Allah bihayatina, amin ya rabbal alamin. Yai Surur dan seluruh keluarga Majelis Keluarga Pondok Pesantren Darul Falah, para santri, para pengurus pondok pesantren, wali santri, para jamaah simpatisan, hadirin dan hadirat muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Di perjalanan menuju tempat yang penuh barokah ini, kula ningali, masya Allah, terkenal beberapa puluh tahun yang silam, di tahun 90-an, Al-Fakir ilallah Muhib Hukum ini pernah bersekolah SD Ma'arif Krian. Kita mana tuh kasih nonton lembaga Ma'arif Nasrullah. Waktu itu Mbah Yai Ashad sedang dirawat di rumah sakit Islam. Maka kami sekeluarga sempat mungkin di daerah Tegurus, arah Lakar Santri, daerah Surabaya. Alhamdulillah hari ini bisa ditakdir untuk sowan hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga memperkuat hubungan silaturahim, bahwa dahulu kita pernah dipersatukan di alam dar al-arwah junudun mujannah. Siapa yang dahulunya saling kenal, maka di dunia insya Allah saling mengenal. Alhamdulillah. Wonten dulur, ada saudara yang tidak pernah dilahirkan oleh ibu kita, tidak juga lahir dari ayah kita. Dialah saudara seiman, saudara seperguruan, proses yang mutlak tongkel guru. Alhamdulillah. Almarhum al-maghfur lahu wa Yai Amin Al-Kabipun apa? Iskandar Umar Ampun Latif. Beliau adalah senior kami yang terpaut jauh dan kami tidak menutupi. Ketika mengaji pada ilmi, berkhidmat di bawah bimbingan rohani Murabbin Arwah Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maluki radhiyallahu ta'ala.
Kami mengenal kisah tentang Romo Iskandar ini bahwa beliau adalah pejuang dakwah. Kami mendengar sekilas dari tutur cerita Romo Ihya Ulumuddin bahwa di Sidoarjo ini ada seorang pejuang ad-da'i ila Allah yang ternyata alhamdulillah pagi ini kami bisa sowan di pondok pesantren Darul Falah, markas perjuangan dakwah beliau. Semoga kita mendapatkan aliran keberkahan. Amin. Para yai, ibu nyai, saya tadi dapat informasi guyonan. Ini terus wonten akad nikah masal. Dan yang unik, manten jalur wonten kenante. Kalian manten, masalah persis Romo Asad. Dan insya Allah ini kita ditanya almarhum Hadratus Syekh Hasim Masyaallah. Nopo ngira hasil kok tiang-tiang seperti itu. Jadi santri Sidoarjo ini dong Pak kami dan kalau saya asal itu betul banget cinta di pagi kalau itu. Kadang-kadang yang unik itu ya santri perempuannya kan kasih nonton nopo drama ada drama Korea ini waktu sih udah kata pas ya asal tahu ayo masuk kamar untuk kamar khusus ditunggu ayo laporan dikutuk dengan Ustaz laporan ya Allah Ustaz nyai oh lampu merah ini nggak pasti berat sampai waktu saya masya Allah mempora hasilnya pasti tunturi obat merah sama putra-putra ini baru nggak sekali alhamdulillah nggak mau akhirnya mau masya Allah ternyata kurang yang tetap di Poroyai mendidik kita dengan cara seperti ini diperjodohkan bilangan yang harus mati. Anak-anak milenial ini aneh-aneh sekarang. Kenalannya lewat Facebook. Nah, orang tua kita, mbak-mbak kita dididik seperti itu. Kepanggil, desa Minawa. Ternyata kurang-kurangan para yai, para bunyai, rahasia dari pernikahan yang mendapatkan nadrahnya seorang guru murabbi, ridhonya seorang syekh, maka pernikahan ini adalah pernikahan yang diajukan, dimunajatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten apa ya? Karena ini hasil keinginan saya pribadi, ini cinta saya. Kenapa? Karena kita harus curiga kepada nafsu kita, kepada diri kita. Nek salah kepengen kalau mau itu apa? Pasti orang, sih, ngomong gitu. Candalan, imawa ima. Gini terus illahi ta'ala. Tetapi kadang-kadang lijamaliha, limaliha, linasabiha, yang ini tidak dapat rekomendasi dari Rasulullah. Tetapi lidiniha, inilah yang kemudian falfar bihatin dapat rekomendasi langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang pernikahannya falfar bihatin karena sam'an wa ta'atan kepada rijaluddin, guru, murabbin arwah, masyayikh, yang itu adalah tokoh agama, berarti ada harapan pernikahannya masuk wilayah yang mendapatkan stempel recommended Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin.
Jika sudah pernikahannya dapat perhatian khusus baginda Rasulullah, insya Allah siap berjuang, siap dikirim ke Kalimantan, siap dikirim ke pulau-pulau, siap untuk berdakwah di Indai Pertimbangan Dunia. Insya Allah. Dan ini ternyata cita-cita para guru kita. Ulama sejarah ternyata Yai Iskandar, menurut keterangan keluarga, beliau yang merintis pondok pesantren. Mungkin dulu ada para yai muallimul Quran, langgar kata orang Madura, langgar, surau, musola. Tetapi ya kemudian alhamdulillah membina pondok pesantren seperti yang kita rasakan hari ini, beliau yang kita berikan di haulnya, Romo Yai Iskandar Umar Abdul Latif. Beliau dikisahkan dalam sejarahnya ketika berangkat ke Mekah, ini sempat terjebak sistem atau rencana maka jadi tukang korwin ngecor. Tetapi kemudian setelah mendapatkan pencerahan, bahkan mendapatkan perintah khusus dari Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Romo Iskandar berada di bawah bimbingan tarbiyah seorang murabbi ruh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Bani. Dengan angan-angan bawah sehingga Yai Iskandar itu Syekh Yasin yang alim allamah muslimud dunia, tetapi dengan ketawaduannya Yai Iskandar kasih dikatakan ngaji saya husnudan kami jika sudah ada rekomendasi dari Syekh Yasin Al-Fadani untuk mengaji kepada seseorang, berarti orang ini adalah orang yang sudah mendapatkan perhatian khusus Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi tiap hari beliau meneliti hadis, memposoki kemudian. Bahkan Sayyid Agil Munawar yang pernah menjadi penjabat Menteri Agama cerita kepada Al-Fatihah, sewaktu mungkin di Mekah beliau mengaji, kadang-kadang di perkuliahan menemukan hadis yang sulit dicari referensinya, marja ini mana, takhrijul hadisnya tidak ditemukan. Maka beliau Sayyid Agil Al-Munawar Suwan dan Syekh Yasin Al-Fadani belum mampu langsung ditanya, seakan-akan ngerti. Akhirnya menjelaskan, ya Syekh, ini muskilah, saya ada muskilah, ada hadis demikian, apakah benar ini hadis? Karena kami tidak menemukan rijalul hadisnya thiqatun. Alhasil Syekh Yasin baru besok di jam yang sama ba'da maghrib datang ke sini. Saya akan jawab. Subhanallah, besoknya datang dan didahului Rasulullah sudah datang dan beliau bersabda benar itu hadis saya. Jadi langsung boten gambar kokil saya pernah kokil langsung tarik kepada sumbernya langsung Sayyidi wujud baginda Nabi Muhammad SAW yang Iskandar berada dalam nadrahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Alhamdulillah. Bagaimana ketika seorang yang sudah mendapatkan nadrahnya, seorang alim allamah muslidunya yang hampir setiap saat ketemu baginda Rasulullah, didhawuhi Rasulullah, maka beruntunglah kita yang pernah bertemu, sowan, bahkan menjadi murid, anak ruhani beliau, anak didik beliau, almarhum Al-Fadani Romo Yai Iskandar Abdul Latif. Alhamdulillah. Semoga ibunya dan seluruh zuriat beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para apa yang kami temukan di antara para masyayikh guru-guru kami nyambung di menikahkan santri, kemudian dikirim diutus untuk berjuang, merantau. Ini semua hampir kami temukan guru-guru kita mengajarkan yang sama. Bahkan Mbah Romoy Ashab itu juga pernah khidmat di kuburan Siwalan, bahkan sumurnya masih ada di sana. Artinya kalau tanah situasi ini ada sir bahwa bumi di tempat yang banyak kaum sholihin di sini adalah tempat yang banyak turun rahmatnya Allah, turun ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan aliran keberkahan dan kelak mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma. Ada 3 hal yang kami catat ketika melihat sejarah orang-orang mulia seperti semangat perjuangan Shahibul Haul Romoy Iskandar, bagaimana beliau ketika 2,5 tahun berkhidmat di Abu Ya Sayyid. 2,5 tahun ini bukan waktu yang pendek. Kenapa? Karena di sana nyaris 24 jam siang dan malam mendapatkan pendidikan khusus dari Sayyidil Murabbi Sayyidil Walid Abu Yasin Muhammad bin Abdul. Apalagi di zamannya beliau pengajian jam 2 malam, modal sebelum subuh sudah bangun untuk tahajud yang mulai wiridan sampai isra, sholat suruh baru kemudian beraktivitas lainnya, istirahat nanti pagi siang ngaji lagi, istirahat sholat sore ngaji lagi, maghrib jamaah sampai malam. Dan subhanallah, aktivitas yang nyaris 20 jam itu dinikmati, bukan menjadi beban. Jadi jangan sampai menganggap tugas dari guru, aktivitas dalam mengaji, jangan sampai dianggap beban. Santri, ya, dijaga santri. Kalau masih ngaji itu yang beban, biasanya berangkat biasanya nawaitu ta'allum taqarruban ila Allah, ini mana ada berat, absen, maka pikirannya tidak lupa menerima ilmu, khawatir hati kita tidak terbuka. Dan disinilah kemudian guru-guru kita di saat menerima ilmu dengan hati yang terbuka, mudah menerima. Bahkan dalam satu catatan bahwa Yai Iskandar ini ternyata setelah 2,5 tahun diperintah langsung, beliau merasa kurang. Angan-angannya beliau, cita-citanya, aku pengen 10 tahun seperti umumnya santri-santri waktu itu. Ternyata perintahnya guru lain. 2,5 tahun berarti 2 tahun sebelumnya 4 tahun kurang lebih, 4 tahun sebelumnya disuruh pulang. Masya Allah. Kemudian kita bisa merasakan bagaimana hasil isyarat dan perintah guru ternyata seperti isyaratnya Syekh Yasin Al-Badani ketika beliau sempat ada pertanyaan, ya Allah, terus kurang, pengen gaji. Padahal waktu itu masih 2 tahun yang benar. Tetapi guru beliau Abu Yasin Muhammad Al-Maliki memerintahkan pulang. Maka suanlah kepada Syekh Yasin Al-Badani yang ternyata adalah kafilnya beliau. Gitu, kafil.
sampai angan-angan gitu. Teng Mekah itu mungkin tinggal sementara. Dan itu wonten tiang sayyid atau tuan ya, yang menjadi kafalah kita, disebut kafir. Jika yang nanggung kita, nafil kita, jamin kita di tempat yang suci, tempat yang mulia, adalah seorang yang mulia, adalah seorang yang musnidul dunia, adalah seorang yang lisannya terus mengucapkan salawat pada baginda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali meriwayatkan hadis pasti bersalawat pada Nabi. Ini adalah kafir dari guru kita yang kita berikan kepada. Bagaimana nanti di dunia saja sudah dikafiri orang yang mulia, insya Allah yaumal mahsyar beliau akan mendapatkan kafir dari baginda Rasulullah SAW. Kafalah jaminan yang membuat orang tentram aman berada di satu tempat. Padahal nanti yaumal mahsyar itu yaumal yafirul mar'u min, bahkan istri dan suaminya pun saling tidak memikirkan anak dan orang tua juga nafsi-nafsi. Tetapi nanti ada orang yang diberi izin khusus untuk mikir rumah. Setelah Rasulullah memberikan syafaat, akan ada orang-orang pilihan mendapatkan jabatan khusus, wewenang khusus, memberikan syafaat kepada umat, kepada masyarakat, kepada murid, kepada muhibbin, kepada orang-orang yang mencintainya. Di antara mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu, ahlul ilmi wal khair, ahlul barakah, para ulama. Semoga kita mendapatkan syafaat guru-guru kita, berkumpulkan guru-guru kita satu saf bersama saf baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Nanti di surga ini menjelang masuk surga, tidak masuk sendiri-sendiri, rombongan. Nah, betapa bahagianya kalau kita nanti rombongan bandingkan dengan masyayikh kita, guru kita, untuk kemudian bersama-sama di belakang safnya para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil menuju pintu surga. Amin Allahumma. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang kemuliaan ini, di dalam mengenang haul seorang murabbir ruh Pemulyai Iskandar Abdul Latif, kita harus mengambil pelajaran setidaknya 3 catatan yang kami juga peroleh dari Sayyidul Jad Mbah Kiai Astar, yang beliau sering wanti-wanti ingatkan kepada santri, terutama yang sudah pulang ke masyarakat, para alumni, bahwa santri itu harus memiliki 3. Pertama adalah jujur, yang kedua adalah qiyam, yang ketiga adalah ikhlas. Jujur, qiyam, dan ikhlas. Kalau ternyata orang ini sejujur, dia tidak berbohong, Allah buka jalan keluar, Allah permudah jalan hidupnya. Seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dirampok ya. Mestinya boten-boten para cerita ini boten mereka berdua. Akhirnya saya bingung kepala rampoknya. Ya biasanya mau malah boten apa nyimpan, ini malah cerita. Ditanya, kenapa wahai anak muda, kamu itu menceritakan ada harta di kantong yang ada di ketiakmu, baju ketiak. Saya berpegang kepada wasiat ibu saya. Bahwa jangan bohong. Maka saya jujur. Akhirnya apa? Bersamaan dengan sambungan kesetiaan al-wafa Syekh Abdul Qadir kepada ibundanya, turun dari Allah hidayah yang menimpa
kepala Ahok ini sehingga tersadarkan menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka saya teringat dengan kisah Romo Yai Iskandar ketika mondok. Waktu itu uang sangunya dihitung oleh beliau, ada yang keselik kira-kira 50 ribuan. Akhirnya kurang lagi sesuatu ya yang benar itu ibu diganti oleh beliau. Ini sudah nyampe pondok hitung lagi, ternyata keselik uangnya lekas, langsung dikembalikan kepada Mbah. Ini ternyata tadi salah itu, uangnya lengkap pas, tapi lebih saya ngitungnya sih. Akhirnya ridhonya yang lagi Mbah dulu, kok jujur ada tak tambahnya itu, jujur ada ditambah. Inilah yang mahal, inilah yang paling penting. Ketika kita jujur, maka kekhawatiran akan dihapus oleh Allah SWT. Saat itu akal istri pikiran dulu, logika dulu. Padahal kalau kita sedang jujur, apa yang terjadi? Asli. Nah, yang kedua ini tentunya harus himmah, hamas, nasyatat, harus ada aktivitas, ada gerakan, ada perjuangan, ada dakwah yang disebarkan. Insya Allah al-harakat barakah. Kalau kita bergerak, maka akan mendatangkan keberkahan. Alhamdulillah, Darul Falah hari ini sudah memiliki kurang lebih 170 lebih cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, ikhlas. Inilah rahasia dari segala rahasia, bahwa seseorang bisa diterima oleh Allah segala amal salehnya dengan catatan ikhlas. Seperti ilmunya suratul ikhlas, dengan suratul ikhlas. Nomor wonten lafaz ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nomor wonten lafaz ikhlas. Beda dengan ayat yang lain. Al-Baqarah wonten, Baqarahnya Nabi Baqarah yang menjadi mukjizat, antara mukjizat dari Nabi Musa kepada Bani Israil. Surah Ali Imran ada cerita keluarga Ali Imran. Surah Maryam ada cerita tentang Siti Maryam. Al-Falaq ada Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas ada Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Al-Ikhlas, apakah ada Qul huwallahu ahad kemudian ada Al-Ikhlas? Tidak ada lafaz Al-Ikhlas. Maka seperti itulah keikhlasan, tidak perlu dilafazkan, tidak perlu diucapkan, tetapi hatinya dipenuhi dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipenuhi ruang batinnya dengan lillahi ta'ala, karena Allah, dilihat oleh Allah, Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidi. Maka ketika hati seseorang sudah diisi dengan Qul huwallahu ahad dan seterusnya, inilah ikhlas yang terhubung dengan rahasia alam tertinggi, arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dengan kejujuran, dengan semangat yang tinggi, giat dan keikhlasan diterima sebagai amal ibadah dan bentuk wafa kesetiaan kita kepada almarhum Al-Mafrudah Romo Yai Iskandar Abdul Latif. Karena bertemu dengan seorang guru tidak hanya dengan tawassul Fatihah, tetapi sewaktu-waktu kita perlu hadir di tempat di mana beliau torihahnya, makbarahnya berada. Seperti kisah Sayyidina Bilal didatangi Rasulullah dalam mimpi. Mahadal jafa ya Bilal, apa ini sikap keras ini, kok tidak pernah silaturahim, tidak pernah sowan. Rasulullah sudah apa? Jadi Nabi tidak bisa. Akhirnya karena ditegur oleh Rasulullah, datang beliau ke negeri Madinah.
soal Rasulullah sudah wafat, tapi fisik dengan fisik bertemu, walaupun yang ada adalah batu nisan. Maka kita hari ini hadir al-Qudiki, insya Allah ini adalah bentuk wafat, bentuk kesedihan para murid, para alumni kepada guru kita. Semoga senantiasa kita dipertemukan dengan beliau, dipersatukan dengan beliau di dunia wal akhirah. Sebagaimana dulu kita ngaji kepada beliau, maka nanti kelak di akhirat dapat bersama dalam satu sof mengikuti bendera di wahul hamdi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami bisa sampaikan. Tadi juga bisik-bisik mohon ada mau'izah untuk para calon mantan diuliakan sampai jam. Ya. Singkat, menikah seperti orang bangun rumah. Maka dengan calon suami istri, bangunlah rumah tangga ini dengan prinsip-prinsip falsafah rumah. Wonten pondasi ini, wonten pilar, wonten dinding, tembok, wonten atap. Maka pondasi rumah tangga adalah takwa Allah. Ikan jalur istri ketika sama-sama bertakwa pada Allah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah suami istri akan mendapatkan kekokohan pondasi rumah tangganya. Amin Allahumma amin. Sedangkan pilarnya adalah tanggung jawab, mas'uliyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dengan punya tanggung jawab, yang suami akan menjadi imam bagi jamaah rumah tangganya, yang istri menjadi makmum yang taat kepada imamnya. Oleh karena itu disunnahkan mantun akad nikah salat sunnah ba'diyatan akad. Iku banget hikmah ini. Nek mantun akad kok bojo sampeyan gelem dijak salat jamaah, iku becak terus ya berarti. Rambu-rambunya di situ. Tapi setelah akad nikah kok diajak salat, stop lampu merah, poso sih. Nah, itu hikmahnya. Dan ternyata setelah akad nikah kok sunnahnya salat sunnah. Ini mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga belajarlah kepada salat berjamaah. Ketika imam ada yang salah, maka makmum harus dengan cara yang baik, dengan berakhlakul karimah, mengingatkan imamnya dengan tepukan yang halus, tidak dengan suara yang lantang, sehingga imam tersadarkan bahwa sholatnya ada yang salah. Begitulah dalam kehidupan rumah tangga. Ketika si istri melihat suaminya kok ya lalai, satu saat ada yang hilang, perlu diingatkan, ada kesalahan, kelewat, maka istri sebagai makmum harus mengingatkan imamnya. Selama suami ini benar, selama suami mengajak pada kebaikan, maka wajib sa'an wa ta'ah. Tetapi ketika sudah suami ini salah jalur, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin, tidak perlu diikuti, tapi dinasihati. Kemudian pilar rumah tangga harus ada temboknya, agar bangunan ini menjadi teduh dan terlihat sebagai rumah yang mapan. Maka harus ada yang menutupi. Dinding tembok rumah tangga kita adalah al-haya'u, sifat malu. Insya Allah ketika seorang wanita memiliki rasa malu di atas kepalanya bagaikan ada mahkota. Mahkota seorang wanita adalah sifat malu. Dengan sifat malu boleh jadi seseorang tidak melakukan maksiat. Kalau si kerja maksiat, orang situ isi. Kadang-kadang jenuh dan bosan, suami istri bosan. Kok ngelok rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri? Ya, pengen dibisiki oleh setan.
Nah, ya apa? Mosok selingkuh kan? Akhirnya dijogo karo sifat isi lagi. Kok dirasani wong ya apa? Lah aku status ada mosok ya ngajari wong selingkuh. Akhirnya karena dia memiliki benteng dinding sifat malu, terjaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Amin Allahumma. Kemudian pintunya, karena bangunan ini harus ada pintunya. Pintu rumah tangga adalah al-mu'asyarah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pentingnya mu'asyarah ini bagaikan pintu. Sakwaya-waya dibuka, ada waktunya. Tapi kemudian ketika sudah waktunya ditutup. Begitulah suami istri. Musyawarah, ya apa? Ini rutinan apa? Muslimatan juga bapak muslimatan. Pengajian dia juga kali-kali. Ono yai abaik oleh kajaran tapi di omah dia ono ibadah bisa. Sehingga kan gitu. Kalau nunggu yang pengajian ternyata istri karena suaminya di rumah nganggur. Nah ini kan bahaya juga. Maka harus ada musyawarah, harus ada mu'asyiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah yang baik dengan musyawarah yang baik. Kemudian yang terakhir, atapnya adalah mawaddah warahmah. Jika atapnya tersusun dengan baik, gentengnya tersusun dengan baik, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, teduh yang akan diterima, harmonis as-sakinah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Perkataan saya dulu. Mohon maaf jika terlalu panjang dan lebar. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.